Sebuah gudang penyimpanan kulit Jalan Kiai Hasim Kedung Gandang, Kota Malang, Selasa pagi hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran tersebut yakni pemilik gudang yang lupa mematikan putung rokok sehingga api menyambar kasur dan menghanguskan seisi gudang. Kebakaran yang menghanguskan gudang milik Supomo, warga Jalan Kiai Hasim RT 10 RW 3, Kelurahan Kedung Gandang, Kota Malang, terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Api yang berasal dari lantai 2 gudang tersebut kemudian membesar dan membakar seluruh isi gudang. Warga sempat berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil karena barang dalam gudang mudah terbakar. Menurut saksi mata, awalnya terlihat kepulan asap putih dari lantai 2 bagian belakang gudang dan disusul api yang kemudian membesar. Saat kejadian, pemilik gudang tersebut sedang berada di kamar mandi. Diduga api berasal dari puntung rokok yang lupa dimatikan oleh Nizar, putra korban saat ditinggal ke kamar mandi. Awal kejadiannya api itu dari pojok belakang ini. Kemungkinan ya tidak tahu, mungkin keteledoran dari anaknya atau gimana, kita kan nggak tahu. Yang jelas ada penghuninya satu orang, anaknya. Saya masih berusia 23 atau 20 berapa. Berarti api dari lantai 2, Pak? Api dari lantai 2-nya. Dugaannya apa, Pak? Dugaannya mungkin ya merokok tadi ya. Merokok atau gimana. Ditinggal ya. ke kamar mandi. Kamar mandi katanya pabrik atau? Enggak, hanya usaha penjualan kulit, sepatu, jaket kulit, ya macam-macam lah. Jadi berikut untuk gudang. Berarti gudang penyimpanan kulit gitu, Pak? Kulit. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran Kota Malang diturunkan ke lokasi. Petugas juga sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api karena medan yang sulit, bangunan yang rawan roboh. Setelah hampir 1,5 jam, api baru berhasil dipadamkan. Akibat kejadian tersebut, korban diduga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran tersebut kini tengah ditangani oleh pihak Polsek Kedung Gandang, Kota Malang. Ada kerahkan 7 unit armada ya, 25 personil, termasuk saya juga. Untuk tingkat kesulitan memang ada, tadi sempat rangka rumah di bagian atas runtuh ya, roboh, hampir mengenai anggota. Tentu anggota sudah bisa membaca arahnya kemana reruntuhan itu akan jatuh. Ya. Pak, kalau dugaan bakarannya apa sih penyebabnya? Dugaan awal, laporan awal dari konsleting listrik, tapi setelah di lapangan ada penghuni menyalakan rokok, kemudian ke belakang, ke kamar mandi, atau sedang apa, mungkin lupa atau apa, terus dia kembali, api sudah kembali. Berarti api dari lantai 2, Pak? Lantai 2. Pak, butuh berapa jam, Pak, untuk memadamkan api tadi? Kurang lebih dari jam tadi, jam setengah berapa? Jam setengah 8 kita paling. Dari 1,5 jam. Ini masih ada api yang tersembunyi, makanya saya tunggu dulu sampai pasokan air datang. Simon Alfredo melaporkan. Kota Malang menjadi salah satu kota yang menjadi sasaran vaksinasi massal yang gencar dilakukan. Salah satu pusat perbelanjaan menggelar vaksinasi massal dengan menyiapkan 30.000 dosis vaksin Pfizer. Vaksinasi massal bagi masyarakat di Kota Malang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang. Vaksinasi dimulai pada Senin pagi dengan target 1.000 dosis vaksin jenis Pfizer. Para peserta yang akan mengikuti vaksinasi ini dapat mendaftarkan diri secara online. Tidak ada persyaratan khusus bagi pendaftar, namun vaksinasi ini hanya untuk warga negara Indonesia dan tidak melayani untuk warga negara asing. Vaksin jenis Pfizer yang digunakan dalam vaksinasi ini pun diburu warga. Pasalnya, vaksin jenis ini dipercaya memiliki efektivitas dan keamanan paling tinggi. Salah satu peserta yang turut vaksinasi kali ini adalah Anis Kumalasari. Anis memburu vaksinasi yang menggunakan vaksin jenis Pfizer lantaran memiliki komorbid diabetes. Ia juga mengajak adiknya yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti vaksinasi yang digelar di pusat perbelanjaan tersebut. Pertama karena memang ada komorbid, jadi kalau saya baca kan juga untuk yang mRNA itu
paling aman yang untuk ada komorbidnya. Yang kedua supaya ada barengan ini, lagi ada barengan. Atas nama Afif Al-Fikri punya ini juga, bawaan juga. Ada, saya ada diabetes. Kalau adiknya? Kalau adiknya nggak, adiknya cuma ABK aja sih. Mbak, selama ini cari vaksin Pfizer di Malang cukup sulit atau gimana? Saya baru pertama kali ini tahu ada Pfizer. Dari sebelumnya nggak pernah. Terakhir yang saya tahu Moderna di daerah Gondang Legi, cuman kalau Pfizer-nya baru di sini. Mbak, gimana tanggapannya dengan adanya vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer ini? Semoga dari literasinya dia paling tinggi ya. paling nggak beresiko juga, jadi ya diharapkan bisa ini sih bisa jadi atas nama Om Sandi Antoni mengurangi resiko untuk reinfeksi. Sementara itu, pada gelaran vaksinasi massal ini sebanyak 30.000 dosis vaksin yang disediakan. Vaksinasi digelar setiap hari hingga 7 Desember mendatang. Pelaksanaan vaksin dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Selain melayani peserta vaksin dengan komorbid, vaksin ini juga melayani ibu hamil. Dan vaksinasi ini melibatkan belasan vaksinator. Nanti vaksinasi ini mulai tanggal 25 hari ini, 25 Oktober, sampai dengan tanggal 7 Desember. Untuk vaksin dosis pertama kita 15 hari. Jadi untuk penyuntikan untuk 15.000 dosis pertama dan 15.000 dosis kedua. Tidak ada persyaratan khusus Pak yang mau ikut vaksinasi ini? Tidak ada, hanya khusus untuk yang punya NIK Indonesia. Untuk warga negara asing kita belum bisa untuk melayani. Simon Alfredo melaporkan. Banyak dipasang di pohon pelindung maupun tiang listrik, iklan reklame dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu pemandangan kawasan. Tidak hanya itu, iklan reklame tidak berizin masih banyak terpasang menunggu penertiban. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama di Kabupaten Malang. Di jalan-jalan sepanjang Karanglo sampai perbatasan menuju Kota Batu, terlihat iklan reklame dipasang tanpa dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Selain itu, pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang di paku di pohon dan sebagian sudah jatuh atau sobek akibat terkendala cuaca, tetapi masih belum ada penanganan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame. Menurut salah seorang warga masyarakat menjelaskan, perlunya pengawasan yang lebih intensif serta operasi penertiban yang sering untuk mengurangi iklan reklame tidak berizin terpasang di jalan. Di Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung, tiang listrik dan juga dipasang melintang di atas badan jalan sehingga ketika tali pengikat putus, maka iklan akan ke badan jalan dan bisa mengganggu keamanan para pengguna jalan yang melintas. Ya kemungkinan pengawasan itu yang ya agak kurang juga. Iya. Tapi kalau yang masang memang kadang-kadang apa ya bisa saja yang masang juga ngemplang pajak bisa saja ya. Karena ya apa ya sama-sama ngaruhnya. Tapi ya nomor satu pengawasan yang harus tetap pengawasan baik. Tapi Pak, kemudian yang banyak yang sobek-sobek juga masih juga belum dicopot, harusnya kan juga ganggu. Ya sebenarnya kalau sudah sampai sobek kan sudah melebihi batas waktu kan. Ganggu pemandangan juga kalau iya. kurang baik lah. Kemudian yang dipasang di paku di pohon juga masih banyak juga. Padahal aturannya kan memang nggak boleh. Iya. Karena juga mengganggu pemandangan kan kurang indah lah apalagi kita Iya. Indah kok terus sampai perbatasan Batu Batu di ini ya. Sekarang kalau sampai ke perbatasan Batu itu masih banyak juga itu. Yang itu ada mungkin harus Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya ngeliat seperti itu Pak? Harapannya? Ya harapan ke depan kalau spanduk-spanduk itu perlu dibersihkan. Jadi kalau masang mungkin ada izin, ada berapa hari, berapa minggu kan ya harus betul. Bijaksanaan harus tepat Pak. Iya, berarti hanya yang berizin aja yang dipasang Pak ya? Ya kalau yang biar sebenarnya kan ya ngemplang ya. Iya. Nggak boleh Pak ya. Iya, nggak boleh. Ya harusnya dicopot kalau yang Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga penurunnya permintaan pasar dan daya beli masyarakat yang cenderung turun berdampak pada belum meningkatnya permintaan sayuran di pasar, sehingga berpengaruh pada harga jual sayuran yang sebagian besar masih turun.
Hal ini berdampak pada seringnya petani merugi akibat hasil panen tidak bisa menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian sayuran di kawasan Torongrejo Batu. Di kawasan sentra penghasil sayuran di Kota Batu ini masih terlihat aktivitas petani di lahan-lahan pertanian walaupun saat ini harga sayuran masih relatif turun. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran ini diduga akibat sepinya pasar atau tidak ada kenaikan permintaan sayuran sehingga stok sayuran di pasar maupun di lahan pertanian masih cukup banyak dengan kualitas yang baik. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan dan hasil panen menurun akibat faktor cuaca. Walaupun harga pada saat penghujan biasanya lebih baik dibandingkan pada musim kemarau, karena hasil panen biasanya tidak melimpah di pasaran. Turunnya harga jual ini merugikan banyak petani karena pengeluaran untuk bertani sayuran semakin tinggi, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan yang cukup besar karena tidak semua petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang petani di Junrejo menjelaskan saat ini lebih banyak sayuran yang turun harga dibandingkan naik. Tomat turun dan saat ini di kisaran harga Rp1.000, jauh dari harga sebelumnya yang sempat berada di kisaran harga 12 ribuan per kilogram. Sawi box Rp800 per kilogram, seledri turun menjadi Rp3.500. Mayoritas kalau sayuran itu pada saat ini Mas sudah hampir merosot semua sudah. Merosot semua Pak ya? Iya, enggak ada yang bisa dipilih, sudah semuanya. Yang seledri sekarang berapa Pak? Seledri di tingkat petani Pak ya? Tingkat petani seledri 4.000, 3.000. Di tingkat petani Pak ya? Terus ini yang bawang itu, prei? Ini sekarang 7.000. Oh 7.000 masih lumayan Pak, 7.000-an? Ya tapi pasarannya sudah agak gimana ya, enggak seperti itu laku itu loh Mas. Oh jadi Pak ya, daya beli mungkin sudah permintaan pasar kurang berarti Pak ya? Iya. Permintaan pasar kurang. Rupanya memangnya penghasilan pada saat ini agak ngelonjak gitu. Nggak kayak kemarin-kemarin itu kan kayak kurang. Ya. Sekarang hampir banyak, seluruh mayoritas banyak. Keadaan pasar merata, karena pelosok selama sepi. Sepi Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Permintaan bunga hias untuk kebutuhan dekorasi pernikahan mulai meningkat seiring dengan turunnya level PPKM Kota Batu dari level 3 ke level 2. Kondisi ini disambut senyum petani bunga. Pasalnya, sudah cukup lama petani terdampak pandemi dan merugi. Diperkirakan permintaan bisa semakin meningkat seiring dengan banyaknya pernikahan setelah kondisi semakin membaik. Beginilah yang terlihat di kebun bunga krisan dan mawar milik salah seorang petani di Jalan Gunung Sari, Kota Batu. Dari beberapa deret bunga, sebagian sudah dipanen seiring dengan meningkatnya permintaan bunga hias untuk dekorasi pernikahan. Bunga mawar dan krisan berbagai warna ini dikirim ke Jakarta, Surabaya, maupun Jakarta sama dengan mawar hias potong. Untuk cuaca tidak berpengaruh karena saat cuaca sedang bagus untuk bunga sehingga hasil dan kualitas bunga terlihat bagus. Berbeda dengan pada beberapa minggu yang lalu, saat ini di level 2 PPKM Kota Batu permintaan bunga semakin meningkat baik untuk kiriman maupun untuk dekorasi lokalan. Menurut salah seorang petani bunga di kawasan Gunung Sari Bumi Aji Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan lumayan banyak mencapai 80% dibandingkan sebelumnya dan sudah mendekati normal. Masih di lokasi, terlihat petani juga sedang melakukan panen bunga dan mempersiapkan kiriman untuk dekorasi pernikahan maupun kiriman ke beberapa kota di Indonesia. Petani optimis kondisi semakin membaik dan permintaan akan semakin meningkat. Permintaan alhamdulillah udah mulai lancar. Kenaikan kira-kira udah 80% dibandingkan bulan-bulan kemarin. Anak apa aja nih Pak yang peningkatan Pak? Peningkatan permintaannya apa aja? Bunga apa aja nih? Ya ini mawar sama itu peacock. Itu kira-kira karena apa? Mungkin pernikahan sudah pernikahan sudah bisa. Iya. Ada pernikahan resepsi di sini. Oh, berarti permintaannya sudah meningkat untuk bunga hias. Bunga hias. Sejak berapa? Buat dekorasi itu udah jalan gitu. Berapa lama ini mulai ramainya lagi? Sudah berapa lama? Ya kira-kira 2 mingguan. 2 mingguan sudah ramai. Ini rata-rata kemana dibawanya nih bunga ini? Kiriman kemana nih? Kiriman ke Bali, ya, Jogja, ya, Jakarta. Iwan Hikmawan melaporkan.
Pengembangan inovasi teknologi pertanian terus dilakukan untuk meningkatkan hasil panen di tengah lahan yang semakin menyempit. Di Kabupaten Malang, seorang warga mengembangkan budidaya buah melon berbasis Internet of Things dengan sistem irigasi tetes, dan hasilnya dalam sekali panen mencapai 1 ton dengan luas lahan 400 meter persegi. Bertempat di Kepanjen, Kabupaten Malang, inovasi pertanian terhadap buah melon pilihan yang terkategori buah kelas premium. Inovasi pertanian yang dilakukan di lokasi ini adalah teknologi drip irrigation. Merupakan salah satu bentuk pertanian presisi yang menggunakan metode penyiraman bermodelkan sistem tetes atau drip, yang dikendalikan berdasarkan kadar air dari media tanam drip irrigation system berbasis IoT. Hasil inovasi teknologi pertanian ini dari salah seorang warga bernama Eka Maulana. Sistem kerja dari teknologi ini adalah ketika tanah kering, maka sistem drip ini aktif. Berapa kadar air dalam media tanam? Kapan sistem drip itu aktif sudah tercatat di database internet melalui koneksi IoT. Sedangkan air yang digunakan sudah dengan tambahan nutrisi. Sistem yang dibangun dalam inovasi teknologi pertanian ini tidak hanya bisa digunakan untuk irigasi, tapi bisa digunakan untuk deteksi lain termasuk kebutuhan nutrisi, pencahayaan, suhu, serta kelembapan greenhouse kebun melon. Inovasi teknologi pertanian ini bisa menghasilkan buah melon yang seragam, baik rasa maupun ukuran. Buah melon yang ditanam di atas lahan seluas 400 meter persegi ini setiap panen bisa menghasilkan 1 ton buah melon. Sementara itu, kelebihan lain dari teknologi pertanian ini adalah mempermudah pekerjaan karena secara otomatis mesin akan menyala ketika media tanam sudah membutuhkan nutrisi dan air. Jadi pada sistem irigasi drip pada kebun melon ini menggunakan mekanisme otomatisasi dari kadar air yang ada di dalam media tanam. Ketika kadar air ini cukup sedikit atau kering, maka sistem akan melakukan proses dripping secara otomatis sampai pada kadar kelembapan media tanam tertentu, dan itu akan dilakukan secara otomatis terus-menerus sehingga akan dilakukan proses penyerapan kadar air dengan nutrisi secara optimal oleh tanaman sehingga lebih efektif dan efisien. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, sistem ini lebih efektif dari segi air, kemudian nutrisi, dan juga produk yang dihasilkan lebih seragam dari segi ukuran, bentuk, kemudian rasa yang bisa terjamin kualitasnya, sehingga dari segi harga lebih kompetitif untuk harga. Untuk hasil panennya rata-rata 65 hari sampai 75 hari. Kemudian kalau dibandingkan dengan sistem yang konvensional, hasil dari sistem ini lebih terjamin dari segi kualitas tadi, sehingga lebih meningkat secara produk, kualitas, dan juga harga. Simon Alfredo melaporkan.